Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 3369 sampai bab 3370. Saat Guru Cihang berkhotbah, suasana di alun-alun menjadi semakin khusyuk. Banyak orang telah memasuki keadaan tidak mementingkan diri sendiri. Para pemimpin muda biasa ini mendengarkan dengan cermat suara kepala Cihang. Jenis suara ini memiliki kekuatannya tersendiri, yang dapat membuat mereka merasa diberkati bahkan naik level secara instan. Namun, ini hanya untuk orang lain, seperti Ye Chong, yang juga berada di alam surgawi. Khotbah Guru Cihang hanyalah ceramah dan tidak akan membawa kemajuan apapun. Oleh karena itu, semakin banyak dia mendengarkan, dia menjadi semakin bosan. Tidak lama kemudian, Ye Chong menguap, lalu Ye Chong berdiri. Zhou Qiong, Liu Jing dan Gong Qianyu semuanya mendengarkan dengan terlalu serius dan tidak memperhatikan Ye Chong berdiri. Bahkan Wang Sui tidak melihatnya. Segera setelah itu, Ye Chong berjalan menuju luar alun-alun. Kepala Cihang melirik Ye Chong sambil berbicara dengan fasih. Dia tidak menghentikan Ye Chong, tapi matanya saat dia melihat Ye Chong penuh makna. Sebelum Ye Chong bisa keluar, dia dihentikan oleh seorang murid di Xingyi. "Apa yang akan kamu lakukan?" tanya murid berbaju hijau. Ye Chong berkata, "Aku mau ke toilet." "Apa?" Murid di Xingyi menunjukkan ekspresi tidak percaya. "Kamu ingin pergi ke toilet?" "Ya." "Ada apa?" Murid di Xingyi berkata, "Ceramah Guru Cihang sangat bagus. Apakah Anda melihat betapa seriusnya semua orang mendengarkan? Tidak ada buang air kecil selama keseluruhan proses, dan Anda benar-benar harus pergi ke toilet." Sulit memahaminya. Saat ini, murid Xingyi menerima pesan rahasia. Biarkan dia pergi, jangan hentikan dia. Saat Guru Cihang sedang berkhotbah, dia menggunakan metode rahasia untuk memerintahkan murid-murid Xingyi. Karena Master Cihang jauh lebih kuat dari Ye Chong tidak mendengar transmisi rahasia. Murid di Xingyi menerima perintah dan menyingkir, "Pergilah." Ye Chong berjalan mendekat tanpa banyak berpikir. Kepala Cihang melirik Ye Chong dengan penuh arti, dengan senyuman di bibirnya. Ye Chong diam-diam meninggalkan alun-alun, dan sosoknya dengan cepat menghilang di tepi alun-alun. Dia sampai di belakang alun-alun, yang merupakan halaman belakang yang damai. Sekilas Anda bisa melihat bahwa halaman belakang penuh dengan pepohonan kuno, bunga dan tanaman eksotis, dan udaranya dipenuhi aroma bunga yang samar. Ada sebuah bangunan di tengahnya, sederhana dan elegan, menampakkan semacam kesungguhan dan misteri. Ye Chong tahu bahwa ini bukanlah tempat di mana murid biasa bisa masuk sesuka hati. Dia berjalan hati-hati melewati halaman belakang, waspada terhadap bahaya apapun yang mungkin timbul. Namun, yang mengejutkannya adalah ia tidak menemui hambatan apapun dalam perjalanannya, bahkan krisis sedikit pun. Ini sangat berbeda dari yang dia harapkan. Ye Chong merasa aneh. Situasi ini tiba-tiba terasa sangat familiar baginya. Bahkan ketika dia pergi ke pengadilan surgawi timur untuk mencuri sesuatu, tidak ada cara untuk menghentikannya. Belakangan dipastikan bahwa itu adalah tipuan 3 lelaki tua dari surga timur. Namun, apapun yang terjadi kali ini, Ye Chong akan menemukan Yin Zuer. Segera, di sudut halaman belakang,
Ye Chong menemukan jalan tersembunyi yang mengarah ke puncak gunung. Jalan ini tidak mencolok. Jika Ye Chong tidak mengamatinya dengan cermat, dia akan dengan mudah melewatkannya. Dengan pemikiran di benaknya, dia memutuskan untuk mendaki gunung melalui jalan ini. Mungkin dia bisa menemukan beberapa petunjuk. Lalu, Ye Chong melangkah ke jalan setapak. Sepanjang jalan setapak hingga mendaki gunung, pemandangan di kedua sisi jalan sangat menyenangkan. Dengan segala jenis tanaman aneh tumbuh, ada yang bermekaran dengan bunga-bunga indah, dan ada pula yang menghasilkan buah-buahan aneh. Aroma yang dikeluarkan tanaman ini berbeda-beda, segar dan menyenangkan, serta membuat orang merasa rileks dan bahagia. Ye Chong hanya bisa menghela nafas. Tempat ini memang tempat yang kaya akan energi spiritual. Saat Ye Chong terus bergerak ke atas, pemandangan sekitarnya menjadi lebih indah. Melihat sekeliling, Anda bisa melihat awan dan kabut di pegunungan, seperti negeri dongeng. Kadang-kadang, beberapa burung besar terbang keluar dari awan dan kabut, dan seruan panjang mereka bergema di lembah. Ye Chong mengagumi pemandangan indah di sekitarnya sambil mengamati gerakan di sekitarnya dengan waspada. Dia menemukan bahwa meskipun tidak ada seorang pun di jalur tersebut, ada beberapa mekanisme dan formasi cerdik yang diatur di sepanjang jalan, jelas untuk mencegah orang luar mengganggu tanpa izin. Namun, mekanisme dan formasi ini terlalu kekanak-kanakan bagi Ye Chong. Ini sepertinya tidak digunakan untuk pertahanan, tetapi lebih seperti rambu jalan. Ye Chong mencari tempat dengan mekanisme di sepanjang jalan, yang jauh lebih nyaman daripada menemukan jalannya sendiri. Semua ini terlalu sederhana, yang membuat Ye Chong merasa semakin aneh. Apakah ini benar-benar tempat di mana Yin Zuer dipenjara? Jika ya, mengapa tidak ada yang mengawasinya? Apakah penduduk Pulau Abadi Chihang tidak khawatir jika ada orang yang datang menyelamatkannya? Hati Ye Chong penuh keraguan, tapi dia tidak berhenti karena ini. Saat jalan terus memanjang, Ye Chong tiba di puncak gunung. Pemandangan di puncak gunung sangat berbeda dengan di bawah. Medan di sini terbuka dan pemandangannya sangat bagus. Berdiri di puncak gunung, Anda dapat melihat ke seluruh Pulau Peri Chihang dan menikmati panorama pemandangan pulau yang indah. Terlihat alun-alun besar di kaki gunung itu gelap gulita. Meski kecil, namun terlihat banyak orang. Namun, selain beberapa bebatuan aneh dan pepohonan kuno, tidak ada yang istimewa dari puncak gunung tersebut. Ye Chong mau tidak mau merasa sedikit kecewa. Sepertinya Yin Zuer mungkin tidak ditahan di sini. Dan ketika Ye Chong hendak pergi, dia tiba-tiba menemukan bahwa sepertinya ada sebuah gua yang tersembunyi di balik batu besar. Gua itu tidak mencolok, dan sulit untuk menemukannya kecuali Anda memperhatikannya dengan cermat. Ye Chong sangat gembira. Dia dengan cepat berjalan mengitari bebatuan dan dengan hati-hati menjelajahi pintu masuk gua. Jika itu normal, Ye Chong pasti sudah lama rusak. Tapi sekarang dia terluka parah dan kekurangan tenaga, jadi lebih baik berhati-hati. Pintu masuk ke gua diblokir oleh beberapa tanaman merambat dan rumput liar. Ye Chong dengan lembut menyingkirkan tanaman merambat dan berjalan ke dalam gua. Bagian dalam gua dalam dan gelap, dan begitu Anda masuk, Anda merasakan nafas lembab mengalir ke wajah Anda.
Di dalam sangat gelap tapi mata Long Shenzi Ye Chong bisa melihat semuanya dengan jelas. Bagian dalam gua itu berkelok-kelok dan berkelok-kelok, dan Ye Chong terus masuk lebih dalam ke sepanjang gua. Akhirnya, setelah berjalan selama 10 menit, ruang di dalam gua perlahan-lahan terbuka. Jauh di dalam gua, Ye Chong menemukan lingkaran kurungan kecil. Ini jelas merupakan tempat pemenjaraan yang dirancang dengan baik. Ye Chong sangat gembira. Tentu saja lingkaran sihir ini tidak bisa menghentikannya. Dia dengan mudah mematahkan lingkaran sihir dan terus berjalan menuju bagian terdalam gua. Benar saja, dalam beberapa menit, Ye Chong berbelok di sudut dan sampai di sebuah ruangan batu. Ada sebuah kolam di tengah ruangan batu. Ada platform batu di tengah kolam, dan di atas platform batu itu ada seorang wanita sedang duduk. Dia meringkuk di sudut gua, dengan rambut acak-acakan dan pakaian compang camping. Dia persis seperti yang dicari Ye Chong, Yin Zuer. Jauh di dalam gua, dalam cahaya redup, Yin Zuer meringkuk di sudut, tampak sangat kesepian dan rapuh. Pakaiannya compang, camping dan ternoda debu dan kotoran. Sanggul yang dulunya halus juga berantakan, dan beberapa helai rambut rontok menutupi wajahnya. Meski begitu, masih terlihat bahwa Yin Zuer juga seorang wanita cantik sebelumnya. Dia tampaknya seumuran dengan Mo Liqing. Benar saja, hubungan keduanya pasti luar biasa. Saat Ye Chong sedang berpikir liar, Yin Zuer telah menemukan Ye Chong. Dia tampak terkejut. Dia tidak menyangka seseorang bisa masuk tanpa diketahui oleh kepala Cihang. "Kamu? Siapa kamu?" Yin Zuer bertanya. Ye Chong mendekat dan bertanya, "Apakah kamu Yin Zuer? Bagaimana kamu mengenalku?" Yin Zuer bertanya lagi. Ye Chong berkata, "Kamu adalah seorang desainer game. Katakan padaku kamu ada di sini." Tentu saja, itu lagi, aku seharusnya tidak menceritakan rahasianya. Ye Chong tahu bahwa yang dibicarakan Yin Zuer pastilah rahasia kacamata VR dan permainan elevator. "Berhentilah bicara terlalu banyak. Aku di sini untuk menyelamatkanmu." Tapi Yin Zuer menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu. Sebenarnya, saya tidak di penjara di sini." Ye Chong tertegun dan menatapnya dengan bingung. "Apa? Tidak di penjara? Lalu ini?" Yin Zuer berkata sedikit sambil tersenyum pahit. Dia meluruskan rambutnya yang berantakan dan perlahan menjelaskan. "Saya datang ke sini secara sukarela. Hal-hal yang saya ungkapkan telah menyebabkan banyak masalah dan bahaya di dunia luar. Jadi, Cihang masih di sini. Ketua guru baik hati, lindungi saya di sini. Aku aman di sini." Ye Chong mengerutkan kening. Tampaknya selain dia, ada banyak orang yang mendambakan keterampilan Yin Zuer. Dia memandang Yin Zuer dengan hati-hati dan berkata, "Namun, kamu terlihat sangat menderita." Yin Zuer tersenyum pahit, dengan sedikit ketidakberdayaan di matanya. "Untung aku masih hidup. Bagaimanapun, aku telah berkomitmen banyak kejahatan." "Ya, game firmu memang telah merugikan banyak orang," kata Ye Chong. Yin Zuer menunduk dan berhenti bicara. "Aku di sini untuk mencarimu. Mo Liqing memintaku untuk datang," kata Ye Chong. Ketika Mo Liqing disebutkan, ekspresi Yin Zuer menjadi sangat bersemangat. Apakah Lao Mo memintamu untuk datang? Kenapa dia tidak datang sendiri?" Ye Chong berkata,
dia dan tuan dari desa Nantianmen semuanya mati. Apa? Mata Yin Zuer membelalak, dan dia tidak percaya apa yang dikatakan Ye Chong. Kemudian, Ye Chong menceritakan semuanya tentang kejadian sebelumnya di desa Nantianmen. Yin Zuer sangat sedih setelah mendengar ini, dan berkata pada dirinya sendiri, "Mo tua, sudah lama ku bilang padamu untuk tidak melanjutkan, tapi pada akhirnya kamu memprovokasi para dewa. Mo, kan, dia memberikan dunia lain kepadaku sebelum dia meninggal dan memintaku datang kepadamu untuk menyelesaikan penelitiannya," kata Ye Chong. Yin Zuer menggelengkan kepalanya, "Mengapa kamu harus menyelesaikannya? Hal ini berbahaya bagi manusia. Hanya permainan VR yang telah merugikan banyak orang. Jika dunia lain ini sukses lagi, saya khawatir itu akan merugikan lebih banyak orang." Ye Chong tersenyum, berkata, "Jangan khawatir. Aku akan menggunakan dunia lain ini dengan benar, dan bahkan Mo Xiaojing membutuhkan kekuatan dunia lain." "Ya, Xiaojing, anak malang ini," Yin Zuer berpikir keras. Setelah hening beberapa saat, Ye Chong menyela pikiran Yin Zuer. "Tidak peduli apa, ayo pergi dari sini dulu," kata Ye Chong. Yin Zuer akhirnya mengangguk, dan pada saat ini, tawa dingin tiba-tiba keluar. "Jie, ternyata kamu bersembunyi di sini, dan aku menemukannya dengan mudah." Di sisi lain, alun-alun utama konferensi penginjilan. Waktu berlalu tanpa semua orang menyadarinya. Ketika Guru Chihang selesai berbicara sebagian dari Taoisme dan berhenti, butuh beberapa menit bagi semua orang untuk bereaksi. Tepuk tangan meriah segera terdengar di alun-alun. Setiap orang yang hadir memperoleh banyak hal. Saat semua orang tenggelam dalam kegembiraan dan kegembiraan, seseorang tiba-tiba berteriak, "Ah, apa ini?" Semua orang segera melihat ke arah sumber suara dan menemukan seorang gadis kecil dengan hanya separuh tubuhnya duduk di sana dengan canggung. Jika Ye Chong ada di sini, dia akan mengenali bahwa gadis kecil ini adalah roh 10.000 bunga. Dan Sin Sin adalah teman yang Ye Chong temui di benua elemental. Kali ini Sin Sin juga datang ke pertemuan penginjilan. Tetapi karena dia penakut dan terlalu gugup, dia menggunakan kemampuannya untuk menjadi tidak terlihat. Namun tembus pandangnya tidak stabil dan selalu bermasalah. Kali ini, setelah mendengarkan khotbah Guru Chihang, dia begitu asyik hingga lupa mengendalikan tembus pandangnya dan memperlihatkan separuh tubuhnya, mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Sin Sin memperhatikan bahwa orang lain sedang melihatnya, dan menjadi semakin malu. Akibatnya, dia menjadi bingung dalam jadwalnya yang padat. Dia akan menyembunyikan separuh tubuhnya untuk sementara, menyembunyikan separuh lainnya untuk sementara, lalu menghilang dan muncul untuk sementara. Kepala Chihang memandang Sin Sin sambil tersenyum. Dia tidak terkejut karena dia sudah mengetahui keberadaan Sin Sin. Sin Sin bahkan lebih malu, dan akhirnya tidak terlihat sama sekali dan menghilang. Semua orang di sekitar masih berdiskusi dengan suara pelan tentang spesies apa ini. Pada saat ini, seorang murid buru-buru menghampiri Guru Chihang. Dia mengucapkan beberapa patah kata di telinga Komandan Chihang. "Guru, ini tidak baik. Guanyin yang membunuh nyawa di Gunung Guanyin, datang untuk merampok orang," kata murid itu. Setelah mendengar ini, kepala Chihang tidak menunjukkan keterkejutan apapun, seolah-olah dia sudah menebaknya.
Dia hanya mengangguk, lalu berkata dengan tenang, "Tidak masalah. Semuanya adalah kehendak Tuhan. Tentu saja seseorang akan menangani Guanyin yang merenggut nyawanya ini." Kepala Cihang secara alami mengacu pada Ye Chong. Murid itu mengangguk dan kemudian mundur. Semua orang di alun-alun sangat diam saat ini, memandang guru Cihang. Mereka semua menunggu khotbah paruh kedua. Mereka mendapat banyak manfaat dari ceramah guru Cihang tentang Taoisme. Bahkan orang-orang seperti Chen Jie untuk sementara melupakan keindahan seperti Wang Sui dan Zhou Qiong dan mulai mengalami pertumbuhan kekuatan. Melihat ekspresi penuh harap dari semua orang, Master Cihang tersenyum tipis dan berkata, "Oke, mari kita lanjutkan." Semua orang segera duduk tegak dalam kegembiraan. Orang di depan melihat sekeliling sebentar. Setelah tidak menemukan Sin-Sin, dia mengabaikan Sin-Sin dan fokus pada guru Cihang. Tepat ketika Jenderal Cihang hendak berbicara, dia tiba-tiba menyadari sesuatu yang aneh. Dia tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat ke samping ke arah cakrawala. Jenderal Cihang tiba-tiba berhenti, yang menimbulkan kecurigaan semua orang. Semua orang saling memandang, bertanya-tanya apa yang terjadi. Tiba-tiba, Jenderal Guru Cihang berkata, "Semuanya, pertemuan penginjilan telah selesai. Silakan pergi secepatnya." Bersambung.